Baik, selamat pagi teman-teman. Ini adalah kuliah metode dan teknik perencanaan kota, di mana perkuliahan kali ini kita selenggarakan secara asinkron. Harapan kami adalah ini bisa menjadi bekal buat teman-teman sebelum terjun ke lapangan. Begitu. Baik, perkuliahannya ini adalah minggu keempat harusnya, minggu depan, tepat ketika teman-teman di lapangan. Materinya terkait metode dan teknik analisis dan perencanaan sosial budaya. Dan ini sesuatu hal yang banyak perencana, bahkan saya sendiri juga kadang terlewatkan begitu, terutama ketika ke lapangan. Inilah mengapa kami siapkan rekaman ini dan teman-teman bisa pelajari sebelum ke lapangan begitu. Untuk minggu depannya lagi, setelah teman-teman pulang dari lapangan, kita akan bicara tentang daya dukung, kesesuaian lahan, dan tata guna lahan. Yang harapan saya pribadi, teman-teman sudah siap dengan data-datanya. Sebenarnya sedikit spill aja untuk daya dukung, kesesuaian lahan, dan tata guna lahan. Sebaiknya teman-teman memiliki data-data yang lengkap terkait skala ruang yang teman-teman akan rencanakan. Dalam hal ini adalah skala 1:5000. Jadi tolong data-datanya ketika di lapangan nanti untuk yang lahan perkotaan itu teman-teman siapkan data-data lahan basisnya skala yang detail saja 1:5000. Karena jika teman-teman punya data yang detail berarti data-data yang lebih makro atau skalanya lebih besar, skalanya lebih kecil, skala 1:25.000 teman-teman tidak masalah gitu. Oke, untuk sosial budaya ini kita akan banyak flashback sebenarnya, memahami apa itu kota dan seterusnya. Dan pertama-tama kita akan memulai dengan pemahaman dasar terkait kota itu. Dan ini flashback ya, bahwa kota seperti yang teman-teman sekarang sedang akan rencanakan ini memiliki batasan administrasi yang jelas. Nah, berbeda dengan beberapa tahun lalu, di mana kakak tingkat atau studio-studio kota sebelumnya cenderung fungsional. Nah, mulai tahun kemarin, kalau tidak salah, kita mencoba studio kota itu berbatasan administrasi yang jelas. Jadi, ini sebuah keuntungan buat teman-teman yang akan merencanakan kota karena memiliki batasan yang jelas, tidak lagi batasan yang fungsional yang kadang tidak jelas ini batasnya seperti apa. Meskipun teman-teman bisa cek lagi di banyak kota, mau itu kota yang kebetulan sedang saya ampu adalah kota Blitar, batasannya dengan Kabupaten Blitar tidak begitu jelas. Mungkin nanti kalau di lapangan ada apa pintu gerbang atau mungkin ada gapura atau mungkin ada tugu selamat datang dan seterusnya berupa landmark yang jelas. Tetapi sebenarnya fungsinya mungkin bisa jadi overbounded, bisa jadi underbounded. Nah, overbounded, underbounded itu teman-teman harusnya sudah pahami ya. Kemudian aturannya berdasarkan perundang-undangan, kemudian ada watak dan ciri kehidupan perkotaan. Apa itu watak dan ciri nanti akan kita jelas atau kita flashback secara singkat begitu. Yang kedua, definisi kota adalah bahwa ini bentang budaya. Nah, ini yang menarik dan ini ada kaitannya dengan kuliah kita asinkron ini, bahwa kota itu merupakan cultural landscape. Jadi bukan sekedar physical landscape begitu. Nah, cultural landscape itu apa sih sebenarnya? Nah, ini bisa jadi karena ada unsur alam dan non-alam, bisa jadi karena ada pemusatan penduduk sehingga kemudian muncul karakter budaya yang beragam. Nah, karena kita bicara kota, tidak bicara kawasan lagi, bentang budayanya itu cenderung heterogen dan cenderung lebih materialistis, apalagi jika kita bandingkan dengan area di sekitarnya atau area hinterlandnya. Yang berikutnya, dan ini sudah teman-teman pasti sudah paham bahwa kota itu non pertanian begitu. Jadi sudah clear di sana dan pusat begitu. Ada pusat permukiman, pusat mungkin pemerintahan, sosial, ekonomi. Itulah kota. Jadi kalau kita bicara kota, kata kuncinya non pertanian dan pusat. Pusat apa? Pusat ini yang sesuai dengan Undang-Undang Penataan Ruang 26 2007. Saya pikir flashback ini hanya menjadi dasar, bukan hanya ya, penting untuk menjadi dasar buat teman-teman karena sekarang sudah skala kota.
Ya, kemarin saya mencoba ngetes 2 kelompok yang menjadi bimbingan saya di Blitar. Satu kelompok masih fokus dari skalanya masih skala kawasan, sehingga spot-spot yang menjadi titik-titik tertentu yang menjadi perhatian masih berfokus pada makam Bung Karno misalnya, masih berfokus pada satu tempat makan yang viral misalnya. Itu kawasan. Kalau kota kita bicara non pertanian secara besar dan pusat. Jadi pusat-pusat apa saja yang ada di kota itu. Jadi teman-teman nanti secara survei juga harus tahu pusatnya di mana saja sih ini. Ada pusat pemerintahan di sini, ada pusat apa lagi di pusat ekonomi, pusat kegiatan masyarakat, pusat apa. Nah, ini yang nanti akan kita telusuri lebih banyak terkait kondisi sosial budayanya. Nah, ini flashback lagi teman-teman, di teori keruangan juga sering kita bahas bahwa kota itu lengkap. Kalau kita bicara kawasan, bisa jadi satu kawasan tidak ada misalnya karyanya misalnya, karena itu memang kawasan permukiman. Mungkin cenderung ke Wisma, mungkin Marga, mungkin Suka, dan Penyempurna pasti ada di sana. Ya, mungkin karyanya tidak di sana. Tapi ketika kita bicara kota, itu lengkap. Ada rumahnya, ada perumahannya, ada tempat perekonomiannya, ada aksesibilitasnya, ada hiburannya, dan ada sarana prasarananya. Jadi lengkap ketika kita bicara. Lima unsur ini lengkap ada di kota. Ini juga bisa menjadi satu cara untuk teman-teman nanti memandang kota itu seperti apa. Saran saya ketika teman-teman pertama kali terjun ke lapangan, lakukan grand tour dulu. Lengkapi beberapa karakteristik ini. Wismanya di mana, karyanya di mana, marganya di mana, sukanya bagaimana, penyempurnanya bagaimana, dan seterusnya. Atau pakai undang-undang penataan ruang tadi. Pusat pemerintahannya di mana, pusat kegiatan sosialnya di mana, pusat-pusat itu yang teman-teman harus pahami secara umum dulu, grand tour dulu, muter-muter dulu, bareng-bareng, jangan terpisah. Bareng-bareng ngeliat, berhenti, jangan cepat-cepat juga, jangan kecepatannya di atas 60 km per jam. Nah, ini penting untuk sensitivitas ketika di lapangan. Ciri-ciri kota, saya pikir juga flashback lagi bahwa kepadatan penduduknya lebih tinggi, penduduknya non pertanian, menjadi pusat kebudayaan, menjadi pusat administrasi, pusat ekonomi, flashback lagi, dan ini saya pribadi akan selalu ulang-ulangin karena memang ini menjadi pondasinya teman-teman dalam melihat kota. Jangan sampai lepas dari pondasi-pondasi ini. Karakteristiknya sama, saya ulang-ulang lagi bahwa ketika kita melihatnya dari sisi demografis atau kependudukan cenderung heterogen, beragam, cenderung lebih padat. Ketika kita melihat dari perspektif ekonomi, non pertanian itu bisa industri, bisa perdagangan dan jasa, dan pendapatannya pasti tidak seragam karena kita bicara masyarakat yang heterogen. Secara sosiologis atau kondisi sosialnya cenderung individualis. Komunikasinya cenderung tidak langsung karena memang saking sibuknya. Ini secara komunikasi ya, artinya karena saking sibuknya mungkin bekerja, mungkin tidak di rumah, sehingga ketika berkomunikasi ya bisa jadi tidak langsung menggunakan beragam media. Itu yang pertama. Tetapi ketika berkomunikasi, ketika menyalurkan ide gagasan cenderung direct. Karena memang waktunya tidak banyak. Jadi ketika berkomunikasi medianya cenderung beragam karena itu makanya tidak langsung. Tetapi ketika media itu digunakan cenderung direct. Itu adalah ciri-ciri masyarakat kota secara perspektif sosiologis. Yang terakhir yang akan kita bahas banyak adalah terkait budayanya. Cenderung multikultur. Ya, jadi saya pernah membimbing satu kota di pesisir utara Jawa. Masyarakatnya katanya masih sering tahlilan, pengajian begitu. Tapi yang dilihat cuma satu titik. Padahal kita bicara kota yang multikultur, bisa jadi ada budaya lain yang tidak tertangkap di situ. Nah, ini yang teman-teman harus ini ya, karena waktu surveinya juga tidak panjang, makanya harus cepat menangkap kira-kira budaya apa saja yang ada di kota itu. Karena pasti multikultur, tidak mungkin satu budaya tunggal gitu. Mungkin ada budaya yang sifatnya
dipengaruhi agama, mungkin ada budaya yang sifatnya dipengaruhi oleh tren-tren kekinian, dan seterusnya. Ini budaya-budaya ini pasti multikultur. Yang berikutnya adalah kota cenderung inovatif karena memang pusat teknologi, pusat komunikasi ada di kota, sehingga kemudian inovasi itu cepat. Dan yang terakhir, kata kunci yang tidak bisa kita lupakan adalah dinamis. Budaya cepat berubah, ya. Mungkin mengalami pembesaran yang artinya ada modifikasi dan seterusnya. Mungkin mengalami pengecilan karena memang sudah tidak menjadi semacam favorit ya, atau menjadi rutinitas gitu. Misalnya berbahasa Jawa misalnya, bagi orang Jawa sendiri ini bisa jadi akan hilang suatu saat nanti karena memang budaya itu dinamis gitu, tidak stagnan. Kemudian ini yang penting teman-teman, mengapa sih kita perlu sebagai seorang perencana kota harus memahami kondisi sosial, kondisi budaya kota? Karena yang pertama, kota itu bukan narasi kosong, teman-teman. Jadi apapun kota yang akan kita rencanakan, itu bukan kota yang kosong, bukan kota yang lembaran bukunya itu bersih yang habis kita beli dari toko buku misalnya. Tidak. Semua kota itu pasti punya catatan-catatan tertentu begitu. Bahkan ketika kita merencanakan kota baru. Misalnya apa? IKN misalnya. IKN itu kota baru di tengah hutan belantara yang kemudian direncanakan sedemikian rupa menjadi ibu kota negara ya. Tidak baru juga. Karena apa? Ada masyarakat di sekitarnya yang sudah tinggal di sana dengan budaya tertentu. Meskipun tidak di tempatnya langsung, tetapi masyarakat di sekitarnya itu pasti memiliki pengaruh dan pasti terdampak. Itu yang perencana harus pikirkan. Nah, saya tidak tahu IKN memikirkan itu atau tidak, tapi masyarakat di sekitarnya, ada teman kolega kami sedang meneliti tentang bagaimana sih kondisi masyarakat di sekitarnya, ternyata juga ada semacam gegar budaya, artinya cultural shock. Jadi tiba-tiba ada banyak sekali pembangunan dan seterusnya, sehingga ini bahkan ada beberapa yang dalam tanda kutip tidak begitu bahagia begitu dengan adanya IKN karena memang sistem hidup mereka terpengaruh. Bahkan sekosong-kosongnya IKN pun ya itu ada budaya, nilai-nilai budaya adat di sana, hutannya, kemudian faunanya dan seterusnya. Yang itu memang sudah lestari dari dulu. Yang itu saya tidak tahu itu juga dipertimbangkan atau tidak, tapi perencana yang baik harusnya mempertimbangkan itu. Itu mengapa bukan narasi kosong, tapi sudah ada konstruksi sosial, sudah ada konstruksi budaya. Bukan sekedar hidup tapi berkembang. Entah itu berkembangnya mungkin tidak dinamis, artinya ya gitu-gitu aja karena memang itu area hutannya masyarakat adat setempat misalnya dan seterusnya. Yang ketiga adalah bagaimana kita ketika merencanakan atau merencanakan sebuah ruang, dalam hal ini ruang kota, itu harusnya tahu ketika sudah paham, oh ini kondisi sosial budaya masyarakat di sana, itu ya harusnya mewadai dong ruang yang kita rencanakan itu. Bukan kemudian against atau bahkan sangat bertolak belakang ya dengan konstruksi sosial dan budaya yang sudah hidup dan berkembang di sana. Ini tantangannya karena apa? Seringnya perencana kota itu menggunakan mindsetnya dia. Ya, saya misalnya karena misalnya ya karena saya dari kota besar, kemudian terbiasa dengan hidup yang cepat dan seterusnya. Ketika merencanakan kota-kota kecil, itu wah ini harus cepat, kotanya harus tumbuh, harus ini, harus itu, seperti kota di mana saya tinggal. Itu sebenarnya sudah mindset yang salah. Kita sebagai perencana harusnya merencanakan kota itu untuk orang yang tinggal di sana. Makanya kita harus memahami konstruksi sosial dan budaya yang ada di sana. Inilah mengapa pemahaman kondisi sosial dan budaya sebuah kota menjadi penting, teman-teman. Poin-poinnya ini penting. Kita kita merencanakan satu bangunan mewah, megah, futuristik, tetapi ternyata tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat yang mungkin itu bukan prioritas di sana, karena misalnya
kondisi sosialnya ternyata masih dalam level yang menengah ke bawah misalnya. Budayanya juga ternyata budaya yang dalam tanda kutip masih masyarakat yang meskipun kota, tapi kota yang mungkin masih kota yang tradisional dan seterusnya. Jadi jangan sampai kita menimbulkan yang saya sebut tadi dengan gegar budaya, gegar sosial, cultural shock, social shock yang itu ya akhirnya teman-teman hanya merencanakan sesuatu hal bagus, mungkin secara bukti sudah terimplementasi di mana-mana, tapi ternyata memang tidak cocok, tidak sesuai dengan kota yang teman-teman rencanakan. Nah, ini flashback lagi teman-teman, silakan nanti dibuka lagi ya materinya Pak Harman, teori sosial dan pembangunan, bagaimana sebenarnya masyarakat itu sudah memiliki tahapannya sendiri-sendiri ya. Misalnya kita memakai sudut pandangnya Lenski misalnya, bahwa pemahaman tahapan masyarakat itu berdasarkan level teknologinya. Kalau Marx melihatnya dari tipe konfliknya. Nah, teman-teman mau pakai apa ini? Ya, nah ini mungkin mulai bisa dicek. Oh, di sana mungkin kita pakai Weber deh. Oh, di sana mungkin kita pakai Durkheim deh. Nah, karena solidaritas menjadi satu kata kunci misalnya. Karena pakai Lenski karena ternyata level teknologinya ini. Nah, ini silakan dipelajari lagi materi ini karena teman-teman harusnya paham. Ini berdasarkan apa ini yang sudut pandang. Satu saja nggak masalah. Setidaknya teman-teman tahu, oh karena misalnya kota Blitar, misalnya lagi-lagi memakai contoh kota Blitar ya, karena kelihatannya dari banyak artikel, banyak ini yang teman-teman sudah pelajari bahwa di sana solidaritas atau keguyuban masyarakatnya tinggi, kita pakai kacamatanya Durkheim. Itu saja udah selesai, nggak usah pakai yang lain dan seterusnya. Tapi misalnya, oh di sana ternyata banyak konflik dan seterusnya, ya pakai Marx dan seterusnya. Silakan. Sudut pandang ini teman-teman pakai satu saja, mau pakai dua sebenarnya juga boleh, tapi satu saja sudah cukup. Ya, pelajari lagi materinya, apa itu pemahaman tahapan sosial masyarakat ini. Ya. Yang berikutnya adalah terkait budaya atau kebudayaan. Ingat, ketika kita bicara budaya dan kebudayaan ini dua hal yang saling terkait, begitu. Dan ini selalu dinamis, teman-teman. Budaya itu tidak hanya membentuk bagaimana orang atau masyarakat kota itu tumbuh dan berkembang, tapi juga masyarakat kota yang tumbuh dan berkembang tadi pada akhirnya juga membentuk budaya. Jadi ini saling terkait. Budaya dan kebudayaan saling terkait. Ini adalah cara hidup, kemudian cara bertingkah laku, cara berpikir. Nah, ini diciptakan oleh manusia. Diciptakan manusia, tapi kemudian manusia juga mempengaruhi budaya yang sudah diciptakan sebelum. Jadi ini saling apa ya? Berinteraksi dan saling membentuk satu dengan yang lain. Secara umum ada budaya material yang teman-teman bisa lihat, bisa ini misalnya ada satu candi misalnya yang itu memang produk budaya material yang itu sudah menunjukkan bahwa masyarakat itu sudah memiliki teknologi yang tinggi karena membangun candi kan tidak mudah. Bagaimana presisi, bagaimana konstruksi, bagaimana pemilihan lokasi dan seterusnya. Material bisa dilihat. Non material ini yang nanti teman-teman kalau material teman-teman mungkin muter grandur tadi langsung kelihatan. Tahun segini sudah bisa bikin gapura seperti ini. Berarti ini sudah tergolong maju dong harusnya. Tahun segini sudah bisa bikin ya apalah. Cari landmark tertentu produk budaya yang secara material bisa dilihat. Ya. Yang agak perlu satu eksplorasi adalah non material, yaitu yang berupa adat istiadat, norma, pemikiran, keyakinan. Nah, ini yang apa teman-teman harus mungkin selalu apa ya ketika di lapangan itu selalu aware begitu. Harus ngobrol, misalnya beli sesuatu, beli siomay misalnya. Lagi survei, muter-muter, kemudian ada tukang siomay berhenti, kemudian tanya aja sama tukang siomay, Pak, di sini kalau Bapak tinggalnya di mana gitu. Terus sambil ngobrol misalnya, gimana Pak di lingkungan situ, ini apa yang
sering dilakukan kebiasaannya gimana Pak? Tiap minggu sekali apa? Tiap bulan sekali? Itu sudah satu bagian yang, dan itu paling 5 menit, 10 menit ngobrol selesai. Tapi tahun sudah selain dapat siomay, tapi juga dapat pengetahuan terkait budaya non material. Dicatat ininya atau direkam. Nanti bisa kita tuliskan dengan mengutip rekaman itu, mengutip itu dan seterusnya. Ini terkait erat teman-teman antara material dan non material keduanya, karena material itu selalu hasil dari non material. Ya, ketika kita punya pemikiran, kita punya kebiasaan, kemudian itu yang kita wujudkan atau ejawantahkan dalam kebendaan. Ya, misalnya saya punya pikiran untuk merencanakan suatu kampung, ya misalnya di kampung saya ini ada rencana untuk bikin atau memperbaiki kawasan pinggiran sungainya, ini kawasan ya skalanya. Nah itu kemudian kita ngobrol dulu, oh adatnya di sini seperti apa dan seterusnya. Sehingga dari hasil ngobrol dengan adat di kampung ini, area pinggir sungai tadi bisa terencanakan sesuai dengan adat istiadat yang ada di sana. Nah, pemahaman awal kondisi sosial budaya kota itu bermula dari sejarahnya, teman-teman. Ya, makanya tolong teman-teman habis mendengarkan rekaman ini, mencari sejarah kota itu seperti apa, kapan kota itu berdiri, siapa yang mendirikan, mengapa sih kok bisa didirikan di situ, bagaimana pemilihan lokasinya dan seterusnya, perkembangan kotanya bagaimana, apakah ada event yang penting sepanjang event penting ini tidak. Ya, ini kebetulan contoh di bagian sini itu adalah terkait dengan event budaya gitu. Jadi ini ada buku menarik. Jadi bagaimana kemudian festival internasional dan seterusnya itu mempengaruhi perkembangan kota. Tetapi event penting ini tidak selalu terkait dengan event-event besar, event-event budaya. Bisa jadi peristiwa penting ini bisa jadi terkait misalnya bencana. Ada bencana besar sehingga kemudian kota itu memiliki memori gelap sehingga kemudian terkubur sebagian artefaknya dan seterusnya. Itu yang kemudian menjadikan event itu tidak hanya event yang sifatnya positif dan membangun kota. Bisa jadi ada event-event yang memiliki dampak negatif begitu. Contohnya misalnya ya kawasan di sekitar lereng Merapi sana, di utara sana misalnya. Itu tahun 2010 misalnya ada bencana erupsi hebat sehingga memorinya kelam. Bahkan sampai sekarang pun ada artefak-artefak atau peninggalan-peninggalan memori dari 2010 itu masih dilestarikan untuk menjadi pengingat kita. Bisa jadi event itu penting. Sehingga kemudian Sleman yang tadinya ada desa di bagian utara gitu, Tinalah apa namanya? Desa ya lah di atas sana lah. Itu kemudian hilang desanya. Nah, itu mempengaruhi kotanya sehingga kota Pakem yang atau kota Cangkringan yang di atas sana, yang secara fungsional di atas sana mungkin memiliki penting untuk memiliki satu kewaspadaan. Atau terakhir pertanyaan-pertanyaannya perkembangan masyarakatnya sekarang gimana dan seterusnya. Ini penting teman-teman untuk menjadi satu pemahaman untuk teman-teman. Kemudian ini secara umum teman-teman bagaimana kota di Indonesia itu berkembang. Ya, sebagian besar ya, ini tidak mengeneralisir tapi sebagian besar kota-kota di Indonesia itu berkembang mulai dari kota yang sifatnya kuno atau tradisional dalam tanda kutip. Bagaimana kota itu merupakan ciri dari kekuasaan. Kota itu merupakan lokasi di mana seseorang atau raja atau kaisar atau apapun sebutannya pada tahun itu adalah memiliki satu kuasa gitu. Sehingga kemudian ada bentengnya, kemudian ada kampung-kampung atau area-area tertentu yang menjadi tempat keluarga keraton, abdi atau kerajaan tertentu dan seterusnya. Sehingga ini memang pola-pola yang ada
pada zaman itu. Kemudian secara umum ada masa kolonial, baik itu Belanda maupun Jepang ya, meskipun Jepang sebentar, tapi lebih banyak Belanda ya yang lebih panjang, sehingga kita bisa melihat banyak kota, ada peninggalan-peninggalan Belanda, bagaimana kemudian ada alun-alun, ada pasar, ada masjid di banyak kota, bahkan mungkin kota-kota yang sifatnya baru, ya, misalnya saya orang Boyolali ya, kota Boyolali itu dulu tidak punya alun-alun. Sehingga kota yang pusat pemerintahan kota yang baru dibangunkan alun-alun. Ini saking pengennya punya alun-alun sehingga harus punya alun-alun. Padahal itu sebenarnya alun-alun ciri masa penjajahan Belanda sebenarnya. Ya. Kemudian pasca kolonial kita banyak melihat area kawasan-kawasan tertentu, bangunan-bangunan tertentu dialihfungsikan, dijadikan monumen, dijadikan museum, atau dijadikan bangunan heritage dan seterusnya. Yang paling kentara misalnya kalau di Jogja ya teman-teman sudah lebih dari 1,5 tahun ya di Jogja, di kawasan Kota Baru itu paling kelihatan bagaimana alih fungsi bangunan-bangunan masa kolonial ini sekarang ada yang jadi kafe dan seterusnya. Ada yang jadi museum atau monumen seperti di titik nol misalnya, Benteng Vredenburg misalnya. Kemudian kita merasakan tahun 70-an ya teman-teman, economic boom, Orde Baru, ada kenaikan harga minyak, kemudian itu sedikit banyak kita atau mungkin kita menikmati betul swasembada beras tahun 80-an. Itu kita kota-kota mulai ditata. Jadi setelah agak terpuruk di tahun 60-an, kemudian dalam tanda kutip beberapa juga mengalami kekumuhan. Tahun 70-an, tahun 80-an berkembang pesat, meskipun sayangnya memang basisnya adalah kota-kota berbasis kendaraan pribadi, mau itu motor atau mobil, karena memang impor motor dan mobil tahun itu juga sangat sangat kencang sekali. Makanya kemudian tahun 90-an sampai tahun 2000-an, sampai tahun 2010-an, banyak sekali program-program yang terkait dengan bagaimana pengentasan kemiskinan perkotaan, terkait dengan kawasan kumuh, terkait bagaimana dengan kota-kota kecil agar berkembang, terkait dengan sanitasi dan seterusnya. Itu 90-an sampai sekarang mungkin masih ada program yang namanya kota kumuh dan seterusnya. Nah, melihat perkembangan kota ini penting. Ini perlu didudukkan di kota teman-teman masing-masing agar juga lagi-lagi punya satu koleksi pemikiran, koleksi tabungan pengalaman sebelum nanti dibawa ke lapangan. Oh, ternyata ya karena kota Blitar sudah sejak zaman Bung Karno sudah berkembang seperti ini, makanya sekarang ini. Atau Kota Blitar berkembang sejak zaman Soekarno sampai sekarang kok gini-gini aja. Berarti memang perkembangannya dalam tanda kutip bisa jadi lambat. Tapi teman-teman bisa melihat periodisasi perkembangan kota ini dengan cepat sebenarnya. Karena apa? Nah, nanti akan saya sebutkan kenapa. Kemudian ini data dan informasi sosial budaya kota, teman-teman ada 3 sifat. Yang pertama adalah deskriptif. Deskriptif itu teman-teman harus menggambarkan apa adanya tanpa ada semacam bumbu-bumbu tertentu atau ini. Gambarkan apa adanya, kutip apa adanya dari sumber-sumber yang memang reliable. Sumber reliable seperti apa nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah kualitatif. Jadi ketika kita bicara sosial dan budaya kota, ini dinamis, kualitatif, dan bentuknya biasanya tidak angka, teman-teman. Ya mungkin nggak angka lah. Jika kita bicara tahun ya, bahwa misalnya Kota Blitar mulai dihuni, sebenarnya saya tidak terlalu nyaman ya. Kota didirikan tahun itu sebenarnya tidak terlalu nyaman karena kota itu dihuni sebenarnya. Ketika didirikan itu seolah-olah sebelumnya itu jangan-jangan tidak ada penghuninya ya dihuni paling pas itu. Kota ini mulai dihuni tahun berapa dan seterusnya. Ini bisa jadi dari perekaman, pengamatan, wawancara, bahan tertulis dan seterusnya. Nanti saya bahas setelah slide ini. Yang terakhir adalah eksploratif, yang artinya teman-teman harus menjelajahi lapangan sekali ketika kita bicara sosial dan budaya kota. Karena ini heterogen, karena ini multikultur, karena dinamis, karena inovatif. Jadi teman-teman harus sering sekali mengeksplor kondisi kota teman-teman untuk benar-benar tahu
Oh, ternyata multikulturnya seperti ini. Ternyata dinamikanya seperti ini dan seterusnya. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama ini alasan pertama, teman-teman. Sekarang banyak sekali kota-kota itu aware atau mulai peduli dengan sejarah kotanya. Misalnya ya kota-kota basis keraton pasti ya. Mereka punya satu tabungan pengetahuan yang berbeda dengan kota-kota yang basisnya bukan keraton. Misalnya yang keraton Jogja ini misalnya, atau Solo, atau Cirebon, itu hampir itu pasti punya buku yang seperti itu. Ya itu menjadi bekal teman-teman. Atau ketika kita bicara wilayah yang lebih luas, Jawa Timur, ya ini teman-teman bisa cari bukunya di Google Books. Itu meskipun bicaranya Jawa Timur, tapi kota-kota kecil yang muncul di Jawa Timur tuh ada di sana. Blitar ada, Mojokerto ada, Malang ada, Kediri ada. Silakan nanti mampirlah ke perpustakaan kotanya. Pasti ada buku terkait sejarah ini. Atau Kota Malang, atau Mojokerto, ya ini contoh-contoh bukunya. Hampir semua kota ya itu sekarang mulai peduli dengan sejarah kotanya. Nah, ini yang bisa teman-teman kutip. Ya, teman-teman mungkin sekarang menemukannya di Google Books, tapi nanti di kotanya pasti ketemu deh. Ada buku-buku seperti ini. Kediri ada, Blitar pasti ada, ada Museum Bung Karno-nya ya. Pasti ada sejarah kotanya itu seperti apa dan seterusnya. Silakan dicari masing-masing ya sumbernya. Yang kedua adalah arsip, dokumen, dan artefak. Ini ada beberapa contoh, misalnya tekstual. Teman-teman bisa nyari di koran, bisa nyari di dokumen pemerintahan, dan seterusnya. Banyak sekali. Ya. Catatan kriminalitas pun bisa. Misalnya di Jogja ada budaya klitih namanya. Yang dulu klitih itu kan keliling-keliling golek getih kalau sekarang. Padahal kalau dulu klitih itu ya jalan-jalan malam cari angin segar. Kalau sekarang jadi keliling-keliling golek getik. Itu kan budaya. Ya taunya dari mana ya? Dari kriminalitas dari kepolisian misal. Atau misalnya dokumen perencanaan dan seterusnya. Ini tekstual yang teman-teman bisa cari ya. Berikutnya adalah ada visual, ya, ada foto, ada peta, maket gitu. Makanya teman-teman ketika survei selalu sedia yang namanya power bank. Jangan sampai HP-nya itu mati. Karena HP itu bisa buat foto, bisa buat bikin video, bisa buat merekam. Jadi wawancaranya direkam, videonya direkam dan seterusnya. Ya. Saya kemarin sempat cari beberapa kata kunci ya di YouTube misalnya drone Blitar atau drone Malang itu ternyata muncul banyak sekali dari kacamata eagle eye. Karena kalau hanya Blitar atau ini jatuhnya pecelnya, jatuhnya warung tradisional dan lain-lain. Tapi ketika ada kata kunci tambahan ternyata bisa lebih ini. Dan teman-teman bisa boleh nyari di TikTok dan seterusnya. Silakan. Berikutnya yang teman-teman saya sarankan lakukan adalah yang namanya observasi. Ya. Ketika teman-teman di lapangan nanti, pastikan lakukan survei instansi. Jangan hanya minta data. Bangun hubungan yang baik dengan beberapa orang atau mungkin satu orang juga cukup sebenarnya. Tapi usahakan satu orang itu yang paham betul dengan kotanya. Entah itu Kediri atau apa, paham betul. Gitu. Dan itu nggak melulu kepalanya, misalnya kepala Bapedanya atau sekretaris Bapedanya, nggak melulu. Bisa jadi malah malah cuman pegawai biasa karena memang dia orang lokal situ, dia sudah lama di situ misalnya, tapi dia nggak naik-naik jabatan. Bisa jadi yang seperti itu. Bisa jadi bahkan mungkin tukang kebunnya karena dia sudah lama di sana mengalami banyak atau ini ya pesuruh kantornya karena melayani banyak bos di Bapeda itu orang asli situ. Nah, itu yang teman-teman coba ngobrol mungkin sambil ya
santai-santai di parkiran atau gimana ngobrol, kira-kira sini yang tahu banyak tentang ini siapa ya Pak ya, misalnya. Ajak ini ini kemudian ajak ngobrol dan seterusnya. Inilah mengapa ketika misalnya teman-teman beli sesuatu yang tadi saya sampaikan, beli siomay atau pas makan siang. Jangan cuma sekedar makan siang, ajak ngobrol. Gimana Pak kondisi di sini rame nggak, laris nggak akhir-akhir ini? Atau gini-gini aja, kemarin pas pandemi gimana dan seterusnya. Ajak ngobrol, ya. Cari tahu gimana sih Pak di sini lingkungannya, nyaman nggak, ini nggak gitu. Kami dari UGM ini sedang survei gitu. Kan mereka pasti senang diajak ngobrol. Apalagi kalau dijajani, mereka kan dapat uang hasil penjualan, teman-teman dapat informasi, oh ternyata di sini yang jual ini sudah lama jual di situ, ternyata dia kondisi sosial masyarakatnya seperti ini, budayanya seperti ini dan seterusnya. Misalnya dia tiba-tiba cerita, wah kalau pas lagi ada bulan Bung Karno misalnya di Kota Blitar itu ramai sekali. Atau di Batu misalnya ada festival apa di Kota Batu, kemudian ramai sekali. Nah itu kan wujud-wujud kegiatan yang teman-teman bisa tangkap. Gitu. Jadi jangan cuma sekedar ke instansi minta data, selesai dapat data pulang. Jangan sekedar makan, ngobrol sama teman-teman, pulang. Jangan. Ajak ngobrol penjualnya, ajak ngobrol tukang parkirnya. Ketika di Bapeda, ajak ngobrol bapak ibunya yang di sana, ya, dan seterusnya. Ajak ngobrol, itu penting. Kenapa penting? Karena teman-teman bisa melakukan wawancara kemudian. Ingat kalau melakukan wawancara, tanya dulu, boleh nggak direkam, boleh nggak dicatat, dan seterusnya. Ya, itu nanti bisa teman-teman kutip loh di laporan. Jadi laporannya terkait sosial budaya nanti kutipan-kutipan dari omongan orang ini. Oh, di sini banyak konflik, Mas. Terus tanda kutip di laporan diketik tanda kutip Pak siapa misalnya Pak Vincent yang lagi ngetren kan Pak Vincent dan anaknya Legolas misalnya. Nah, itu yang teman-teman nanti lakukan di laporan seperti itu. Di PowerPoint nanti juga boleh dimunculkan bahwa oh ternyata di sini lagi ada banyak konflik karena misalnya ada perluasan kawasan tertentu misalnya. Ya, silakan dikutip-kutip nggak masalah. Ya. Yang berikutnya adalah menyimak. Ya, ini saya sebenarnya tidak terlalu menyarankan menyimak ini karena teman-teman harus secara formal minta izin sebenarnya menyimak, bukan ini ya curi dengar ya, itu beda. Harus minta izin, misalnya ada rapat tertentu teman-teman gabung di rapat itu menyimak itu boleh. Tapi saya tidak menyarankan karena waktunya teman-teman akan habis di sana. Termasuk yang FGD dan seterusnya ini terlalu lama tapi kalau teman-teman mau menyelenggarakan itu ya nggak masalah. Ya, misalnya pas datang hari Senin, Pak bisa nggak kita dadakan FGD? Atau ada rapat dadakan yang bisa saya ikuti nggak Pak yang terkait tata ruang? Misalnya. Kalau memang ada nggak apa-apa, ikuti aja. Nanti teman-teman bisa melakukan menyimak dan bisa sekaligus wawancara berkelompok itu. Gitu teman-teman. Terus setelah kita tahu, tadi sudah ditangkap nih dengan beragam cara, ada bukunya. Terus ngapain? Nah, itu yang teman-teman mulai strukturkan. Bagaimana kondisi sosial di sana? Menurut kacamata siapa ini? Yang pertama bagaimana sejarahnya di sana. Kemudian bagaimana kondisi sosial masyarakatnya menurut kacamata Lenski misalnya. Atau menurut kacamata Weber misalnya, dan seterusnya. Pakai satu kacamata aja, nggak masalah. 2 juga boleh, semua juga boleh, silakan. Kemudian budayanya, budaya materialnya seperti apa, budaya non materialnya seperti apa dan seterusnya. Terus apa? Ingat kita kembali pada Gedesian Triad ini. Place, folk, dan work. Bagaimana masyarakat dan kegiatan di sana ya, yang di bagian ini ya, bagian bawah itu sebenarnya terwadai dengan ruangnya. Selalu ada ruang yang mewadai. Ya. Kalau kita bicara budaya yang sifatnya material, hubungan masyarakat yang sifatnya imaterial, ya, itu pasti ada ruang yang mewadai. Nah, ruang itu yang teman-teman harus tangkap juga. Tidak sekedar menangkap bahwa ada konflik
antara ini. Tapi di mana konfliknya? Tidak sekedar bicara ada budaya yang guyup, tapi di mana yang guyup itu? Jangan digeneralisir satu kota dong guyup. Ingat multikultur. Atau ada budaya malam hari yang muncul di sekitar alun-alun. Nah, itu kan clear di sekitar alun-alun. Karena memang setiap malam Minggu, malam Senin, atau mungkin bahkan malam Sabtu karena sekolahnya 5 hari kerja, ada budaya-budaya malam tertentu yang muncul di alun-alun. Tangkap itu ruangnya di mana. Yang ruang itu kemudian teman-teman siap untuk rencanakan. Itulah kenapa yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana memahami budaya memengaruhi perkembangan kota. Itu yang harus dilakukan pertama. Setelah tahu budayanya, setelah di mananya bagaimana. Ini artikelnya sudah saya upload di Elok. Nanti teman-teman, dan ini persis seperti yang di bahannya teori sosial dan pembangunan. Jadi saya ulang saja sebenarnya. Ya. Misalnya bahwa di kota Solo misalnya, ada konsep kotanya itu campuran antara kosmologi Jawa dan kota kolonial. Ya. Ini ruangnya jelas. Budayanya apa? Oh, ada budaya ini, ada konflik ini, dan seterusnya. Di mananya? Bisa terpetakan. Itulah ruang-ruang yang harus teman-teman nanti rencanakan untuk, tentu kalau sudah ada konflik ya, bagaimana konfliknya diminimalisir melalui ruang. Misalnya, ada dua masyarakat besar yang ada di kota itu yang berkonflik. Masyarakat misalnya suku A dan suku B tinggal ini. Nah, terjadi segregasi misalnya. Bagaimana ruang itu yang akan teman-teman merencanakan mengintegrasikan dua itu? Bikin ruang publik, bikin apa, dan seterusnya. Rencana ruang-ruang itu yang kemudian teman-teman harus siapkan ke depannya. Atau berikutnya, bagaimana kemudian kita tahu, oh ternyata ada budaya ini yang kental. Kita mau menyiapkan regenerasi kota. Kota itu harus kembali vibrant. Kota itu harus kembali aktif. Nah, tetapi basisnya budaya. Nah, ini yang kemudian, oh budayanya seperti ini. Kita butuh festival ini untuk kemudian menghidupkan kembali. Tapi di mana? Bentuk ruang apa yang bisa mewadahi festival itu. Nah, ini yang kemudian mewarnai kotanya. Nah, ini memang tidak straightforward, teman-teman. Tidak langsung memang. Kita tidak seperti ketika merencanakan lahan yang jelas. Bahwa, oh ternyata setelah kemampuan lahannya sekian, kita rencananya ini. Itu kan langsung, direct. Tapi kalau kita bicara sosial dan budaya, cenderungnya indirect. Kenapa indirect? Ya karena ini. Karena ada keterkaitan antara manusia yang tinggal di sana, dengan kegiatan yang dia lakukan. Yang interaksi dua ini kemudian memunculkan warna-warna sosial dan budaya yang itu kemudian memunculkan ruang-ruang kota atau perkotaannya. Sehingga kita tidak kemudian langsung direct begitu, tidak seperti lahan. Metode dan teknik sosial dan budaya ini memang indirect. Tidak direct seperti ketika kita bicara lahan kota, kita bicara kependudukan. Kependudukan clear, ekonomi clear. Ketika ekonomi kotanya seperti ini, rencananya begini, alternatifnya begini. Ketika lahan kota kemampuannya seperti ini, rencananya begini, alternatifnya begini. Ketika kependudukannya, piramidanya penduduk seperti ini, rencananya begini, alternatifnya begini. Nah, sosial budaya tidak seperti itu. Indirect, teman-teman. Kita harus paham dulu, setelah paham ruang bagaimana, masyarakat bagaimana, kegiatannya bagaimana. Ini yang harus dipikirkan dan direncanakan untuk mewadahi perkembangan sosial dan perkembangan budaya itu. Begitu. Terakhir, ini penutup, teman-teman kami minta sebagai bagian dari absen adalah menyiapkan maksimal 7 slide. Ya, maksimal 7 slide, minimal isinya apa? Yang pertama adalah sejarah dan perkembangan kota studionya teman-teman. Ya, lihat sejarahnya bagaimana bermula dari kerajaan apa, ya, Kediri dari kerajaan Kadiri misalnya dan seterusnya. Kemudian bagaimana perkembangannya, gitu. Itu mungkin 2 slide ya. Kemudian kondisi sosial kotanya bagaimana? Pakai kacamatanya siapa nih? Oh, kacamatanya
Weber misalnya, atau pakai kacamatanya Marx karena banyak ini. Mungkin 1-2 slide, sudah 4 slide. Ya. Kemudian kondisi budayanya. Oh, secara material gimana, secara non material gimana, ya. Tadi sudah ada penjelasan ya. Materialnya gimana, non materialnya gimana. Pakai peta sehingga ada lokasinya dan seterusnya. Jangan cuma kata-kata terus semua. Ya. Yang terakhir adalah kira-kira mau gimana ini? Setelah tahu, oh kondisi sosial budaya gini, masyarakatnya begini, kegiatannya begini, budaya yang tercipta seperti ini nanti kita mau ngapain nih di kota ini? Misalnya, oh kita mau merencanakan kota Blitar masih kota yang berbasis budaya kebangsaan. Karena memang banyak warisan-warisan budaya yang sifatnya material berupa ini, non material berupa ini. Jelas? Clear? Ya, itu catatannya. Jadi 7 slide itu isinya doang teman-teman. Di luar itu ada 1 slide di awal yang isinya adalah teman-teman yang anggotanya. Jadi biasanya ada judul ya, silakan dijuduli apa, bebas. Kemarin kelompok saya ada Blitar bergetar misalnya, silakan. Saya juga nggak tahu apa maknanya apa Blitar bergetar itu. Kemudian tuliskan tidak semua nama anggota kelompok Anda, tapi tuliskan yang mengerjakan saja. Yang tidak mengerjakan tidak perlu ditulis. Kemudian slide terakhir, saya tidak perlu slide terima kasih, tapi butuh slide bukti kerjanya. Nah, ini nanti akan menjadi absen, teman-teman, untuk gantinya kuliah secara asinkron. Deadline-nya adalah 11 Maret, hari Senin kalau nggak salah, itu jam 8 pagi. Ya. Begitu, kalau ada pertanyaan silakan di WhatsApp ke saya, baik secara individu ataupun kelompok. Atau jika ada pertanyaan lain silakan di WhatsApp saja, nanti akan saya balas selonggar saya. Terima kasih teman-teman sudah 46 menit, 47 menit mendengarkan kuliah ini. Semoga teman-teman ketika terjun ke lapangan menggunakan waktu dengan baik, sehat tentu saja, menggunakan waktu dengan baik, dan seperti pesan saya tadi, semua orang, semua informasi yang teman-teman temui adalah informan yang berharga, informasi yang berharga. Baik itu secara fisik, secara materi atau non materi. Ya. Ada ketemu orang sambil makan diajak ngobrol, ketemu tukang parkir ajak ngobrol dan seterusnya. Ya. Yang penting jangan ketemu orang gila diajak ngobrol, jadi teman-teman malah diajak ke rumah sakit jiwa di sekitar sana. Baik, terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup. Terima kasih.